Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi shahihaini lan iku tetep ing dalem hadise Imam Bukhari Muslim kang sahih karone. Wa fi shahihaini lan iku tetep ing dalem hadise Imam Bukhari Muslim kang sahih karone. Anin Nabi saing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qala satemene Kanjeng Nabi ku qala ngendika sapa Kanjeng Nabi ing pengendikan bunyal Islamu ala an ta'budallaha wa takfura bima dunahu. Bunia dibangun apa al-islamu apa Islam ala anta Buddha ing atase yen to nyembah sira Allah ing Allah wa takfuru lan ngufuri sira bima kelawan perkara dunahu kang saliyane Allah. Ala anta Buddha ing atase yen to nyembah sira Allah ing Allah wa takfuru lan ngufuri sira bima kelawan perkara dunahu kang saliyane Allah. Wa iqamis sholati lan negakno salat wa ita'iz zakati lan nekani zakat wa hajjil baiti lan hajjil bait haji ing Baitullah wa saumi Ramadan lan poso Ramadan. Niki hadis riwayat saking Imam Bukhari Muslim ingkang sampun cetha hadis menika hadis ingkang sahih. Islam itu andekan merupakan satu bangunan. Bangunan itu terdiri dari 5 faktor. Setunggal tauhid. Anta budallaha tauhid. Jadi padha karo andai kata Islam itu wujud bangunan, bangunan itu dikuatkan dengan 5 hal. Setunggal menika tauhid. Mengesahkan Allah. Jadi mboten wonten ilah, mboten wonten ilah kejawi Allah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Yang mempunyai sifat uluhiyah itu Allah. Artosipun sifat uluhiyah itu tidak Allah membutuhkan yang lain, tapi yang lain itu membutuhkan Allah. Dados Allah Ta'ala menika mboten membutuhkan khawatis. Mboten membutuhkan makhlukat. Makhluklah yang membutuhkan Allah. Yang menciptakan makhluk Allah. Yang menghidupkan Allah.
yang mematikan Allah, yang memberikan rizki Allah, yang memberikan kesehatan Allah, yang memberikan mati Allah. Itu sing jenenge uluhiyah. Tapi Allah sedikit pun tidak membutuhkan kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala niku qiyamuhu binafsihi. Tidak membutuhkan orang lain. Niki antak budallah mengakui uluhiyahnya Allah. Atau tidak hak untuk disembah kecuali Allah. Niko rukun Islam. Tapi kalau Islam al-inqiyad bima jaa bihi Rasul. Mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku Islam. Wa takfura bima dunahu, dan mengufuri lain Allah. Selain Allah itu tidak ilah. Selain Allah itu makhluk Allah. Selain Allah itu diciptakan oleh Allah. Langit, bumi kita, malaikat, para nabi-nabi Allah, itu makhluk semua. Itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tidak ilah. Itu tidak berat disembah. Pun Nabi Isa alaihissalam tidak disembah. Tidak hak untuk disembah. Isa al-Masih. Nabi Uzair pun tidak hak untuk disembah. Yang hak untuk disembah adalah napa Allah. Wa takfura bima dunahu. Malaikat pun tidak berhak untuk disembah. Sedaya makhlukipun Allah tidak hak untuk disembah. Engkang hak untuk disembah adalah napa Allah. Wa takfura bima dunahu. Wa iqamis sholati lan menegakkan sholat. Jadi ibarat ini ku iqamis sholat. Bukan ita zakah, bukan fi'li zakat, bukan fi'li sholat, tapi ita zakat, bukan ita sholat, tapi iqamis sholat. Iku nedahaken bahwasanya yang dinartikan sholat itu adalah harus diwujudkan suratan wa hakikatan. Suratan itu secara surahnya melalui arkan, melalui surut. Ada surutus sholat, ada arkanus sholat. Itu suratus sholat. Dan itu wajib kita wujudkan. Arkanus sholat misalipun kados takbiratul ihram, membaca Fatihah, ruku, niku sedaya arkanus sholat yang wajib kita wujudkan. Jadi harus kita wujudkan suratan. Termasuk syarat-syaratipun sholat, satrul aurat, istiqbalul qiblah, toharoh. Kita wujudkan dengan sempurna, itu baru suratus sholat. Adapun hakikatus sholat menika, hakikatipun sholat menika kita merasa sowan wonten ing Allah. Merasa munajat datang Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya hakikatus sholat. Sampai panjenenganipun Ahmad ibn Hambal karena orang itu betul-betul dekat Allah.
ketika beliau sholat itu seolah-olah bisa melihat Allah. Seolah-olah, tapi tidak bisa melihat Allah. Seolah-olah bisa melihat Allah. Itu namanya ihsan. Anta budallaha ka'annaka tarah fa illa takun tarahu fa innahu yaraka ai fa'taqid annahu yaraka. Menawi panjenengan boten saged, kita harus meyakini Allah itu melihat kita. Allah Ta'ala melihat kita dikala kita apapun, termasuk dikala kita sholat. Dan itu ibadah kepada Allah, munajat datang Allah. Menawi tiyang iku anggadai perasaan ingkang kados mekaten, meyakini seperti itu, tentu akan terwujudlah suratan itu, hakikatus sholat. Akan kita mewujudkan hakikatus sholat. Dan itu bisa terwujud. Hakikatus sholat kalau wau, begitu juga suratus sholat kalau wau, menawi kita tadabbur, mulahadhah, memperhatikan apa yang kita lakukan ketika waktu sholat. Baik itu arkanul qaul, atau rukun qauli, atau rukun fi'li, rukun qauli atau rukun fi'li. Betul-betul kita mulahadhah. Ketika kita sujud, ketika kita ruku, ketika kita qiyam. Kita perhatikan bagaimana ketika kita itu dilihat oleh Allah. Dan itu tentu akan ada pertanggungjawaban nanti di kelak yaumil akhir. Laha makasabat wa alaiha maktasabat. Nanti ada catatan, oh kamu sholat kok nolah-noleh. Oh kamu sholat kok memikirkan sesuatu yang lain. Sedangkan memikirkan surga dan neraka ketika itu tidak kita baca. Kita membaca dzikir-dzikir sholat yang sudah ditentukan oleh syara'. Niku mboten kenging. Ketika kita membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih misalnya, kita tasbih, kita mengakui kebersihan Allah dari sifat-sifat naqais. Jadi Allah sama sekali tidak ada kekurangan. Iku mawon mboten pareng. Andai kata kita membaca Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita sedang memikirkan kenikmatan surga, mboten nangsal. Sebab sesuatu itu ada tempatnya tersendiri. Ora oleh kita mikir neraka ketika kita sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Sebab itu mempunyai tempat tersendiri. Terus antak budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Menawi seseorang kalau mau meyakini saya ini dilihat oleh Allah ketika apapun, termasuk ketika kita sholat dan munajat. Mangke saged khusu, saged khudu, saged tazallul datang Allah. Sehingga gerakan-gerakan sholat kita itu tidak secepat itu. Kita mewujudkan tumak ninah ketika kita ruku, kita mewujudkan tumak ninah ketika i'tidal, ketika kita sujud mewujudkan tumak ninah juga. Mangke beda. Ketika kita tidak tadabbur atau ketika kita tadabbur. Ketika kita mulahadhah atau ketika tidak mulahadhah, hasilnya beda. Mulane sing jenenge salat itu kalau
diterjemahkan dalam kehidupan, mesti kehidupan ingkang sae. Sebab banyak makna-makna sholat yang selalu kita butuhkan dan selalu kita terjemahkan dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita membaca takbir, Allahu Akbar, kita angkat tangan dua tangan kita angkat. Kita baca itu takbir, kita mengakui kebesaran Allah. Tidak ada kibria kecuali kibria Allah. Betul nonton. Kalau kita mengakui kibria Allah, kebesaran Allah, keagungan Allah, tentu kula lan panjenengan mengakui kelemahan kita. Kita itu lemah, tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Sehingga kita jauh dari maksiat, ketika kita jauh dari maksiat itu yang menjauhkan Allah. Sehingga ketika kita kuat untuk melakukan ibadah itu yang memberikan kekuatan Allah. Segala apapun yang kita lakukan itu diciptakan oleh Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kalian dan Allah lah yang menciptakan apa yang kalian perbuat. Jadi kula jenengan iki mboten wonten napa-napa niki. Cuman kita diberi Allah ikhtiar, bisa ikhtiar. Tapi Allah lah yang menentukan. Kita ingin ke muka, tapi Allah Ta'ala kalau tidak menghendaki kita ke muka, kula jenengan mboten sakit. Keinginannya seperti itu. Tapi Allah kalau tidak menghendaki, mboten apa terwujud. Ketika kita membaca tasbih subhana rabbiyal azimi wa bihamdi ketika kita ruku. Mengakui kebersihan Allah dari segala kekurangan, sifatul khawadis. Subhana rabbi. Mengakui rububiyahnya Allah. Segala sesuatunya diatur oleh Allah, ditentukan oleh Allah. Iki rububiyah. Yang mengatur semua itu Allah. Dan Allah Ta'ala mengatur segalanya dengan bersamaan itu sakit. Yang menjalankan langit bumi, langit dijalankan. Matahari dijalankan, bulan dijalankan, bumi dijalankan. Sesuai dengan ketentuan Allah pas-pas saja. Allah tidak mengantuk dan Allah tidak lengah. Kalau Allah Ta'ala lengah nanti terjadi hal-hal yang tentunya berbenturan. Nek ngantuk lak kaya dene manusa lagi ngantuk sedilokno wae maca ya wis kliru kabeh. Coba menawi panjenengan nangen-nangen perjalanan matahari 360 derajat ditempuh dalam waktu 1 tahun kurang sedikit. Jadi 1 derajat lebih sedikit. Menawi rembulan menika 13 derajat, menawi bumi 24 jam bisa menempuh 360 derajat. Niki Allah Ta'ala ingkang jalanaken. Pernafasan kula lan panjenengan, detak jantunge panjenengan kula. Sing jalakno kabeh niki Allah. Tanpa dibantu siapapun. Antal qadiru bila wazir wa antal mudabbiru bila musyir. Antal wahidu bila kasir jenengan niki esa. Tidak ada duanya. Zat panjenengan tidak tersusun kados zate kula lan panjenengan tersusun dari beberapa organ tubuh. Allah mboten. Wa antal qadiru bila muzir bila wazir jenengan niki zat ingkang kuwas tanpa dibantu siapapun.
Tapi naminipun khawatir kados dene kula lan panjenengan sami harus membutuhkan bantuan. Allah mboten. Mulane ana wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa itu memang membutuhkan bantuan kita. Allah tidak membutuhkan bantuan, nggih. Wa antal mudabbiru bila musyir. Panjenengan ingkang ngatur tanpa musyawarah. Tapi ketika kita ingin mewujudkan aturan-aturan yang ada, betah musyawarah. Allah mboten nanggerus digawa gawe ngoten mawon. Iku bedane Allah kalih liyane Allah. Mila ketika kita itu sujud apa yang kita baca subhana rabbiyal a'la, kita mengakui kebersihan Allah. Kita mengakui rububiyahnya Allah. Kita mengakui uluhiyahnya Allah. La tuhsa wa la tustaqsa yang tidak bisa kita hitung. Niki Allah niki. Jadi maka af'alus sholat itu kalau kita terjemahkan dalam kehidupan, maka mampulah itu sholat untuk tanha anil faksha iwal mungkar. Inna sholata tanha anil faksha iwal mungkar, sesungguhnya sholat itu bisa menyegah fahsya, dosa besar. Kenapa? Karena orang itu betul-betul iman dengan Allah, uluhiyahnya Allah, rububiyahnya Allah, uluhiyahnya Allah. Masya Allah. Wong iku nak wis makrifat ning gone Allah niku ape maksiat piye to ya? Wong rumangsa diawasi Allah. Rumangsa nanti di hari akhir ada pertanggungjawaban. Malah kadang-kadang belum mati, kadang-kadang sudah dicicil itu siksa dulu. Maka fahal asaitum intawallaitum antusidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Kalau kalian itu lengah atau kalian itu berpaling dari aturan-aturan Allah, akan ditakutkan mafsadah. Sampai belum ke adab tapi mafsadah ujian. Fahal asaitum intawallaitum antufsidu fil ardi, nanti ada mafsadah. Bagaimana Allah memperingatkan kita, orang-orang muslim, orang-orang mukmin. Ketika lengah dari aturan-aturan Allah, sak mangke kata ujian-ujianipun Allah, kita harus merasa itu. Nek kula jenengan merasa seperti itu rahmat nantinya. Rumaos menawi kula lan panjenengan menika banyak dosa yang tentunya harus kita taubat segera mungkin. Jadinya bala untuk orang-orang mukmin itu hakikatnya adalah rahmah. Wa tuqatti'u arhamakum, nanti akan ada terjadi perpecahan keluarga. Karo dulure dhewe wis ora cocok. Karo dulure wis sering berbenturan. Niki diakibatkan napa? Berpaling dari aturan-aturan Allah yang sudah ditentukan oleh Allah. Niki sebabipun. Wa ita zakati lan nekani zakat. Jadi wonten ing Islam menika yang namanya bangunan Islam menika yang terpokok niku 5. Ada yang sifatnya muamalah langsung dengan Allah seperti sholat. Ada yang rukun itu berbentuk
sosial masyarakat, muamalah dengan orang lain, seperti ita'uz zakat niki, sosial menika. Jadi wonten ing Al-Qur'an piyambak nggih ngaten, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Hudal lil muttaqin, Al-Qur'an itu hidayah untuk orang-orang yang takwa. Siapa itu muttaqin? Alladzina yu'minuna bil ghaibi, ada tauhidnya. Mengimani sesuatu yang gaib, mengimani adanya Allah. Allah untuk kita tidak bisa kita lihat, itu gaib. Meyakini adanya surga itu gaib, belum bisa kita lihat. Meyakini adanya neraka itu belum bisa kita lihat, gaib. Tapi kita yakin ada itu nar. Mengakui barzah, alam barzah, itu gaib juga sebab kita belum membuktikan, belum nopo, belum kita lihat, kita masih hidup di bumi Allah ini. Tapi kita yakin ada barzah. Iki wa yuqim nopo, alladzina yu'minuna bil ghaib. Wa yuqimuna sholata, muamalah dengan Allah. Wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun, amal yang berbentuk sosial. Jadi yang dalam Islam niku aja dipilih-pilih. Wis aku tak sholat tok, jangan. Wis aku tak zakat tok, jangan. Wis aku tak poso tok, jangan. Wis aku tak haji tok, jangan. Semua. Ya ayyuhalladzina amanu dzkhulu fis silmi kafah. Kita harus jalankan itu semua. Kita lakukan itu semua. Ampun ngantos kita pilih-pilih itu satu syariat, dua syariat. Tapi semua syariat Islam ini kok kedah kita lampahi. Wa hajjil baiti lan haji baitullah. Wa saumi Ramadhana lan poso Ramadan. Al-faslusani utawi fasal kang kaping pindho. Al-faslusani utawi fasal kang kaping pindho. Lisaumi fawaidu, fi lisaumi fawaidu. Iku tetep ing dalam poso fawaidu te pira-pira faedah. Rab'ud darajati, siji kaangkate derajat, ngangkat derajat. Rab'ud darajati, siji kaangkate pira-pira derajat. Wa takfirul khotiati, lan lebur pira-pira keluputan. Wa kasru syahwati, lan mecah pira-pira syahwat keinginan. Wa taksiru sodakoti, lan ngakeake pira-pira sedekah. Wa taufiru taati, lan nyempurnaake taat. Wa syukru alimil khafiyati, lan nyukuri lan syukur Allah kang ngudanani pira-pira perkara kang samar. Wal inzijaru, lan mendo min khawatiril ma'asi, saking pira-pira khotore pira-pira maksiat. Wal mukhalafati, lan pira-pira nulayani.
ibadah siam menika anggenipun ngendikaake Syekh Izzuddin bin Abdissalam banyak beberapa faedah. Kata faedahipun setunggal menika kaangkatipun derajat menggahipun Allah. Dados nilai-nilai seseorang ingkang siam menika lebih unggul dibanding nilainipun tiyang ingkang boten siam. Derajat menggahipun Allah ingkang dipun paringaken dhateng tiyang ingkang siam menika benten kalih derajatipun tiyang ingkang boten siam. Niku maknane Rabbud Darajat. Wa takfirul khati'ah, bisa melebur beberapa kesalahan asal tidak melakukan dosa besar. Kesalahan-kesalahan yang sifatnya dosa itu tidak dosa besar. Niku keranten siam kala wau badhe pikantuk pengampunan saking Allah Subhanahu wa taala. Salat nggih ngoten, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Maka ketika ada salah satu orang penjual kurma, di situ ada pembeli, orang perempuan yang begitu cantik. Penjual kurma itu tidak tahan. Sebab pembeli itu menanyakan wonten kurma ingkang sae napa mboten. Menawi wonten toko mriki mboten kula siapi kurma ingkang sae. Wontenipun wonten ing griya mawon. Dan ketika itu istri tidak ada. Akhiripun karena memang tidak kuat untuk menahan syahwatnya itu, terjadilah orang itu mencium orang perempuan itu. Setelah mencium baru menyesal. Piyambakipun wudu mengikuti sholat jamaah dengan Rasulullah Muhammad SAW. Dan sekaligus beliau itu taubat. Matur datang Kanjeng Nabi, ya Allah ya Rasulullah, kula niki salah besar ya Rasul. Ana apa kok salah besar? Cerita-cerita seperti itu disampaikan oleh Rasul. Disampaikan kepada Rasulullah. Napa jawabipun Rasul? Sampean mau melo salat jamaah apa ora? Nderek ya Rasulullah. Kula nderek salat kali panjenengan ya Rasulullah. Niku Kanjeng Nabi sampai ngendika ngeten, innal hasanati yudhibnas sayyiat. Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya amal-amal yang baik itu bisa melebur amal yang tidak baik. Itu jawab Rasulullah. Tapi aja mbok baleni meneh. Aja mbok nggo kebiasaan seperti itu. Niki jawab Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ufira lahu ma taqaddama min dzambi. Rabbul khati'at. Jadi barang siapa yang melakukan puasa, meyakini kalau puasa itu fardu,
Maklum minatin bidharurah, tidak ada siapapun yang mengatakan puasa itu tidak wajib. Boten nonton. Boten nonton. Itu namanya maklum minatin bidharurah. Seperti tidak ada siapapun yang mengatakan bahwasannya zina itu halal karena sudah menerima uang dari saya, bagikan jual beli, boten nonton. Boten nonton. Iku keharamanipun juga maklum minatin bidharurah. Tidak ada siapapun ulama yang mengatakan seperti itu, boten nonton. Tidak ada yang mengatakan kalau puasa Ramadan itu tidak wajib, boten nonton. Man shoma Ramadana imanan, itu orang itu iman kalau itu wajib dan itu dari Allah juga. Wahtisaban, puasa karena Allah, imtisal, nurut datang perintahipun Allah, tidak ada sesuatu yang lain yang menjadi tujuan. Tidak karena tetangga, tidak karena orang lain, tidak karena diperintah oleh orang tua, boten. Pancen yo bener-bener krana nurut perintah Gusti Allah. Napa jawabipun? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosane bakal disepuro. Jadi antara puasa yang pertama, dosa antara puasa yang pertama dan puasa kedua dilebur oleh Allah Subhanahu wa taala. Niku jenenge takfirul khotiat. Kalau dosa besar boten, misalnya zina, mencuri, meminum, dan dosa-dosa besar yang lain, kedah dipun taubati taubatan nasuha. Niku nek dosa gede. Tapi nek dosa cilik, Masya Allah kita banyak peluang untuk mendapatkan pengampunan Allah kalau wau. Mulane niki kita dalam menjalankan ibadah puasa kita pada saat ini, tahun ini, saat ini, kita maksimalkan. Ojo kok pokoknya orang mangan, orang ngombe, ojo. Hal-hal yang kira-kira membatalkan pahala puasa ini ku ampun ngantos dipun lampahi. Namimah, adu-adu, ngerasani wong, mencaci maki orang lain, berani dengan orang tua, niku ampun ngantos dipun lampahi. Kalau bisa kita melakukan hal-hal yang baik, sebab pahalanya dilipatkan oleh Allah. Bakasrus syahwat. Dan bisa memecahkan syahwat seolah setidak-tidaknya itu mengurangi keinginan. Mengurangi syahwat. Apa itu syahwatul farji, apa itu syahwatul batni. Seperti ketika kita tidak puasa, apa yang kita inginkan harus kita makan. Pengen semongko, wangan. Kepengen gedang, wangan. Pengen sate, wangan. Nak ngoten. Memang itu kebutuhan. Keinginan kita seperti itu akan mewujudkan hayat jasmaniah seperti itu. Tapi kalau kita ingat, oh puasa kita, ya leren. Jadi mendahulukan imtisal daripada kita mengelos syahwat. Menawi seseorang yang puasa seperti itu. Ape mangan yo ra sida. Mergo aku iki ibadah poso. Sehingga kita ketika disakiti orang lain, apa kita membalas? Tidak, katakan ini soimun.
Jangan kita melawan orang seperti itu. Ini so'imun. Ngoten. Ora ganjaran tok piye jake mono. Maka suruh syahwati lan mecah syahwat. Jadi karena faktor makanan, niku biasanya syahwat itu bisa memuncak. Bisa memuncak karena gizinya lebih cukup. Protein nabatinya juga cukup, protein hewaninya juga cukup. Pendeknya 4 sehat 5 sempurna itu cukup. Ini nanti bisa mengembangkan syahwat. Utamanya syahwatul farji yang sangat membahayakan kalau kita tidak bisa mengendalikan. Mila monten manis tato amingkumul ba'ata falyatazawwad. Fa illam yastati fa'alaihi bisaum. Fa innahu wija. Siapapun yang bisa kawin, mempunyai biaya untuk kawin, falyatazawwad maka kawinlah. Siapapun yang mempunyai kekuatan untuk nikah, maka nikahlah, falyatazawwad. Sudah cukup untuk memberikan mas kawin. Sudah cukup untuk memberikan nafkah. Ya kawin. Pak ilam yastati, kalau kamu tidak mempunyai biaya, tidak mampu, maka puasalah. Sebab puasa itu bisa menolak dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Iya. Jadi memang perkembangan syahwat itu dipicu dari makanan itu. Ini pancen poso mulai fajar mau wis gak ono papane. Kan ya wis ora patek kedut. Wis ora patek ono himmah, ora patek ono hasrat. Untuk mengelos syahwat itu. Awake muslim kok. Niki maknane kasrus syahwat. Maknane kasrus syahwat. Itu ada di puasa. Batak sirus sodakoti. Lan ngekeh-ngekehake sodakoh. Sebab kita ketika melakukan puasa dari terbit fajar sampai terbenamnya itu matahari di ufuk lebih dari 24, lebih dari 12 jam. Ini ada rasa letih, ada rasa lapar, wonten ngrasa ngelak, ngorong. Niki sama yang dirasakan oleh orang-orang yang lemah yang ada di lingkungan kita. Seperti apa yang dirasakan oleh orang-orang yang lemah, orang-orang fakir, orang-orang miskin. Orang-orang yang membutuhkan uluran tangan orang lain. Iya, lemes cahaku. Mulai fajar sampai terbenamnya matahari lemes aku. Dahne ya wong fakir, sing kadang sedina mangan, rong dina ramangan. Rong dina mangan, sedina ramangan. Kadang-kadang ya mangan sedina mung sepisan wong layake ping 3. Rasane kaya apa? Dan itu kadang-kadang mempunyai tanggung jawab keluarga.
Sementara hasil masukan mboten nonton. Akhirnya dibagi rata, mboten memenuhi keinginan. Iku menawi saged mikir ingkang kados mekaten nanti wonten raos kepedulian. Pekemerhatosan datang tiang-tiang ingkang membutuhkan. Orang-orang yang lemah. Orang-orang yang fukorok masakin. Anak-anak yatim yang ada di lingkungan kita. Niku nek menawi ngraosaken piyambake lan gelem angen-angen manah kala wau badhe terketuk dan terwujudlah itu keperhatosan. Sehingga seseorang itu bisa mengulurkan apa yang ada yang ada di wilayah mereka. Duwe kelebihan. Tak nggo ngingoni bojo anakku, anak bojoku ya wis cukup iki ana kelebihan, tak uncalno ning gone tanggaku sing membutuhkan. Niku mestinipun kados mekaten. Itu juga bisa diawali dari puasa kala wau. Apa itu sedekah yang bersifat wajib seperti zakat? Ana zakatul abdan. Seperti zakat fitrah. Ana zakatul mal seperti zakat tijarah, zakatul zuru, zakatul maknobo, zakatul khayawan, zakatul an'am. Niki mangke wonten kepedulian kalau kita itu pikiran kita itu sehat. Kalau kita menengok kanan kiri orang-orang itu pada orang lemah semua. Kita ngerausakan iya. Iku maknane watak sirus sodako. Wa taufiru taati lan nyempurnaake taat. Kenapa seperti itu? Kita mempunyai peluang luas. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang untuk umat Muhammad. Ibadahipun dipun lipat gandakan itu pahalanya. Akhire taat maka. Sami ugi ingkang bersifat sosial atawi bersifat non sosial. Wa syukru alimil khafiyati lan syukur datang Allah ingkang ngudaneni perkawis ingkang samar. Kalau seseorang menika merasakan puasa itu nikmat karena banyak pahala. Ditingkatkan itu pahala kita. Itu tentu syukur datang Allah. Alhamdulillah kula panjenengan kok bisa ada kesempatan menjumpai lagi bulan Ramadan. Bulan yang penuh pengampunan dan penuh berkah. Kita syukur. Syukur itu kita wujudkan dengan puasa. Jadi ketika kita puasa, ada makna syukur datang Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang itu tidak bisa melakukan syukur kalau tidak tahu kadar kenikmatan itu. Menawi mangertosi kadar kenikmatan itu bisa kita syukur. Jadi yang jelas kita bisa membedakan antara bulan puasa dan tidak. Kalau bulan puasa banyak peluang untuk kita, banyak pahala untuk kita,
banyak maghfirah untuk kita, banyak berkah untuk kita, kita syukur. Itu nanti akan ditambah oleh Allah. Karena kesyukuran itu akan ditambah kenikmatan oleh Allah. Tapi kalau seseorang niku mboten mangertosi kadar kenikmatan yang diberikan oleh Allah, bagaimana kita syukur? Ketika kita makan, ya wis biasa wae kaya dene mangane kewan tanpa mengingat basmalah, tanpa membaca basmalah, tanpa membaca hamdalah wis angger pluk ngoten mawon. Niki mboten ngrasakno kenikmatan. Tapi menawi kula lan panjenengan itu merasakan itu sebuah nikmat yang tersendiri. Siapa itu yang membuat nasi, siapa itu yang membuat beras, siapa itu yang membuat kowah, dari mana itu kowah, datangnya dari Allah. Nikmat sedaya. Dan itu akan diberikan tambahan nikmat bagi orang yang mensyukuri itu nikmat. Lu ngaten. Ketika kita dikasih nikmat oleh Allah Ta'ala bisa makan dengan kenyang. Kita syukuri itu kenikmatan, kita wujudkan ibadah. Kita wujudkan sholat maghrib nanti dengan berjamaah. Kita wujudkan sholat taraweh nanti. Kita wujudkan tadarus nanti. Ini berbentuk syukur mensyukuri nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Itu mangke ditambah oleh Allah. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Bala in kafartum inna adzabi lasyadid. Wal in zijar min khawatiril ma'asi. Kalau seseorang itu puasanya imanan wahtisaban. Ugi piyambakipun mengakui bulan Ramadan adalah bulan yang beda, yang penuh ampunan, yang penuh maghfirah. Nggih. Piyambakipun hasrat untuk maksiat niku mboten nonton. Estu. Hasrat untuk maksiat niku mboten nonton. Sama dengan kita ketika melakukan haji. Itu yang biasa ujian dari Allah itu biasanya yang ada pertengkaran. Kadang-kadang dengan keluarganya mawon niku bertengkar karena ada sesuatu hal yang beda. Niku ada yang mengingatkan ya khat, ya khat, ya khat. Oh iya. Aku iki haji, aku iki ibadah haji. Akhirnya pun pertengkaran itu bisa kita redam. Wong awak dhewe iki sowan ning gone Baitullah. Awak dhewe niki sowan ning gone Raudhah, awak dhewe iki sowan ning Maqam Rasul. Bukan untuk pertengkaran. Tapi kenapa kita akan bertengkar? Redam menawi ngoten. Ketika kita puasa, imanan waktu saban, banyak peluang di bulan Ramadan untuk melakukan kebaikan bagi kita umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita bertengkar? Nampun eling ngoten niku. Banyak peluang untuk menambah kebaikan. Dalam berarti harus kita mengurangi hal-hal yang tidak baik. Mungkin redam niku. Anane wong iku tukaran padha Islame, berantem padha Islame. Niki gak eling Allah baca. Wong niku nek eling Allah tenanan gak akan melakukan seperti itu. Tidak ada khotor-khotor untuk melakukan maksiat mboten nonton. Nah nikulah faedah-faedah kita melakukan puasa Ramadan. Mudah-mudahan kita
dalam waktu Ramadan ini kita bisa melakukan yang terbaik buat kita. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sholatan takunu lana faraha wa surura. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sholatan tunjina biha fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sholatan tuqarribuna biha ilaika ya Allah. Ya Allah, ya ilahana ya Allah. Taqabbal minna a'malana ya Allah. Bihaqqika wa bihaqqi nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Barik lana ya Allah, barik lana fi ilmina ya Allah. Barik lana fi dinina ya Allah. Wa barik lana fi auladina wa dzurriyyatina ya Allah. Barokatan tamah ya Allah. Barokatan tamah ya Allah. Allahumma taqabbal minna siyamana. Taqabbal minna salatana. Taqabbal minna ta'allumana. Taqabbal minna ta'limana ya Allah. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna fa'una. Rabbana innaka antas sami'ud du'a wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.